87 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, AKP ini kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya sahabat dan Pram, hari ini ada informasi yang cuplikan videonya sudah sahabat saksikan. Di mana ada dua kelompok warga terlibat bentrok akibat rebutan lahan. Ya, selain itu kami juga punya informasi mengenai seorang bocah laki-laki yang tewas akibat tenggelam di kolam sebuah kafe. Bersama saya Pramandika Samudra. Dan saya AKP ini Regama. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi bentrokan warga di Desa Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua kelompok warga ini bentrok akibat rebutan lahan. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan botol kaca. Bentrokan antar warga terjadi di Jalan Karya Dharma Desa Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam dan botol kaca. Bentrokan ini diduga dipicu masalah rebutan lahan bongkar muat sebuah perusahaan yang ada di lokasi kejadian. Pasca bentrok, sejumlah warga yang terlibat dibawa ke kantor polisi. Itulah istilahnya terjadi peristiwa salah paham aja Bang sebenarnya Bang. Salah paham sama dari pihak satu sama pihak kedua. Luka-luka paling entah kena lempar-lemparan, serpihan tuh ada, tapi ya sikit-sikit aja. Sebelumnya dua kelompok warga ini sudah dimediasi dengan pihak perusahaan, namun hingga kini belum membuahkan solusi bagi semua pihak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat, seorang pria ditemukan tewas di balkon lantai 3 salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban tewas dengan luka di tangan dan kepala. Pria berkaos hitam ini ditemukan tewas mengenaskan di balkon lantai 3 di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk mengidentifikasi jasad dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad diketahui berjenis kelamin laki-laki berinisial K, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria 26 tahun itu ditemukan tewas dengan luka di kedua tangan dan kepala. Jasad K kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Setelah hasil koordinasi dengan pihak perbelanjaan setempat bahwa yang bersangkutan bukan karyawan dari tempat tersebut, namun ini belum bisa kita pastikan, artinya masih dalam serangkaian penyelidikan dan pendalaman. Sementara kasus ini kini masih ditangani aparat Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi kecelakaan. Diduga remblong truk bermuatan pipa paralon terjun ke jurang sedalam 50 meter di jalur Pegunungan Gumitir, Jember, Jawa Timur. Akibatnya sopir truk tewas di lokasi kejadian. Beginilah proses evakuasi sopir truk usai terjun ke jurang di jalur Pegunungan Gumitir, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Truk bermuatan pipa paralon yang dikendarai Santoso terjun ke dalam jurang sedalam 50 meter usai gagal melintasi tikungan tajam. Sementara sopir berusia 67 tahun warga Jatiroto, Lumajang itu tewas terjepit badan truk. Dibantu warga, polisi akhirnya berhasil mengeluarkan korban dari kendaraannya dan mengevakuasi dari dasar jurang. Sebelumnya peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Jember menuju Banyuwangi. Namun sesampainya di jalan menurun dan menikung, truk diduga mengalami remblong dan korban tak dapat mengendalikan kendaraannya hingga terjun ke jurang. Truk Fuso yang bermuatan paralon di KM 37 km dari arah Jember di lintas Gunung Gumitir, yaitu akibat dari remblong, sehingga truk tersebut mengalami jatuh ke jurang kurang lebih sedalam 50 meter. Korban pun kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi dan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV.
Sahabat, diduga lepas dari pantauan orang tua, anak berusia 4 tahun tenggelam di kolam sebuah kafe di Asahan, Sumatera Utara. Naas, nyawa korban tidak dapat terselamatkan. Seorang ibu di Asahan, Sumatera Utara ini histeris saat berusaha mengevakuasi anaknya yang tenggelam di kolam sebuah kafe di Dusun 5, Desa Seisrindan. Ibu korban dan sejumlah orang di lokasi terus berupaya memberikan pertolongan pertama. Namun nyawa korban berusia 4 tahun itu pun tak dapat diselamatkan akibat terlalu banyak menelan air. Dugaan sementara, korban lepas dari pantauan orang tua yang tengah menghadiri acara arisan keluarga di kafe tersebut. Saat itu dia bersama keluarganya, bersama ibunya. Ibunya mungkin ada kegiatan dengan keluarga yang lain, tidak terkontrol. Pada saat itu dia minta untuk dibersihkan celananya, tapi tidak dikontrol oleh ibunya. Ibunya kecarian, ternyata sudah tidak lagi, ternyata sudah dalam keadaan tenggelam di kolam. Usai kejadian, petugas kepolisian pun langsung melakukan olah TKP. Kini Polres Asahan telah menutup sementara kafe tersebut selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Sahabat, seorang perempuan muda ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan dengan bekas luka di leher. Informasi selengkapnya dalam liputan dalam CSI, kami kembali sesaat lagi. Sahabat, seorang perempuan muda ditemukan tewas di rumah kontrakan di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Kuat dugaan perempuan ini menjadi korban pembunuhan lantaran terdapat luka di lehernya. Ya, lalu siapa korban dan apa yang terjadi dengannya? Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam liputan dalam CSI, Nafsu Tak Terkendali, Mahasiswi Dihabisi. Warga Jalan Belacus, Gang Haji Daud, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, sore itu digegerkan oleh penemuan jenazah wanita cantik yang berada di dalam sebuah rumah kontrakan. Jenazah itu terbujur kaku di atas tempat tidur dengan kondisi tangan dan kaki terikat oleh sarung. Tubuhnya pun tertutup oleh selimut. Wanita cantik itu merupakan korban pembunuhan lantaran terdapat luka bekas cekikan yang masih terlihat jelas di bagian lehernya. Jenazah wanita cantik itu pun akhirnya dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati guna diotopsi. Kondisinya tergeletak di atas tempat tidur. Mayat perempuan ini hingga ini masih dalam penyelidikan. Begitupun dengan pelaku dan penyebab kematiannya. Hingga saat ini kami terus melakukan proses penyelidikan secara intensif. Setelah beberapa jam pemeriksaan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi korban. Korban berinisial KRA, usianya 21 tahun dan masih tercatat sebagai mahasiswi semester akhir Universitas Gunadarma Depok. Tak ada yang mengetahui secara pasti kejadian pembunuhan KRA. Pemilik kontrakan mengaku tak mendengar satupun suara jeritan maupun kegaduhan pada sore itu. Sama sekali nggak mendengar suara gaduh, suara atau minta tolong atau nangis atau ngejerit-jerit gitu ya. Biasanya kan perempuan ya nggak nangis lah ya, suara tangisan gitu. Ini suara tangisan nggak ada. Padahal jarak kayak 2 meter dipisahkan dengan sama gudang aja nih.
Dari hasil keterangan saksi, rumah kontrakan itu ditempati oleh seorang ibu berinisial F selama 1 bulan terakhir. Anak lelakinya yang berinisial AA sore itu memberitahukan kepada F bahwa di dalam kamar kontrakan terdapat jenazah seorang wanita. AA pun mengakui jika ia yang membunuh KRA dengan mencekik lehernya. 15 jam dalam pelarian, AA akhirnya diringkus tim Jatanras Polda Metro Jaya di Terminal Bus Ki Ageng Cempeluk, Pekalongan, Jawa Tengah. AA merupakan seorang pemuda berusia 19 tahun yang tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Dari hasil interogasi polisi, terungkap bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis 18 Januari 2024 yang diawali dengan percekcokan antara pelaku dengan korban di dalam rumah kontrakan. Adapun AA dan KRA ternyata merupakan sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan asmara selama 2 minggu terakhir setelah sebelumnya kenal melalui media sosial selama 4 bulan. Kamu lihat dia sama cowok? Dia ke rumah saya. Kamu suruh dia ke rumah kamu, ke kosan kamu itu? Kontrakan. Itu kontrakan kamu apa orang lain? Kontrakan orang tua saya sama saya. Orang tua kamu, ya. Terus dia sendiri naik motor datang ke situ? Iya. Terus pas sampai rumah kontrakan saya cekcok, ngomong kasar berdua. Ngomong kasar. Iya. Agar saya emosi, saya gila bawa ke kamar. Iya. Hanya berselang beberapa jam setelah diringkus, AA akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya pembunuhan, AA juga dikenakan pasal pencurian lantaran ia juga sempat mengambil harta benda milik kekasihnya itu sebelum akhirnya kabur melarikan diri ke Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelum pelaku kabur, di mana pelaku sempat mengambil barang-barang korban seperti handphone, dompet, dan setelah itu kabur meninggalkan korban. AA ternyata juga tak sepenuhnya jujur kepada polisi saat diringkus di Pekalongan. Selain membunuh dan merampas harta benda milik kekasihnya itu, ada satu motif lain di balik peristiwa ini. Lantas, apa motif sebenarnya dari peristiwa ini? Dan benarkah aksi ini bukanlah yang pertama kali? Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Pelaku mulai mencium dan memegang bagian tubuh daripada korban, di mana saat itu korban langsung berontak dan teriak. Diduga remblong truk pengangkut makanan ringan menabrak tiang operator seluler dan pagar rumah warga. Ya, informasinya usai jeda, CSI akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Diduga remblong truk pengangkut makanan ringan terguling di Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum terguling, truk itu menabrak tiang operator seluler dan pagar rumah warga. Tidak ada korban jiwa, namun sopir truk luka-luka. Truk bermuatan makanan ringan anak-anak ini terguling usai menabrak tiang operator seluler dan pagar tembok rumah warga di Jalan Raya Alas Malang, Karangsalam, Banyumas, Jawa Tengah. Peristiwa berawal saat truk melaju dari arah Majalengka menuju Kebumen, melewati jalanan menanjak dan turunan tajam. Namun diduga remblong, sopir truk pun kehilangan kendali kendaraannya, terpaksa membanting setir ke kiri jalan. Akibatnya truk menabrak tiang operator seluler dan tembok pagar rumah warga hingga terguling menutupi jalan. Katanya remblong.
labrak itu Pak. Pakai rumahnya, oh rumah ibu. Lalu itu hancur separuh. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun supir truk menderita luka-luka. Kini kecelakaan tersebut ditangani petugas Satlantas Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI, RTV. Sahabat, setiap hari ada saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Nah, kali ini mari kita lihat pelanggaran lalu lintas apa yang terekam. Kita saksikan bersama. Aduh, ini ya sahabat, naik motor dengan membawa muatan yang sedemikian tinggi, menjulangnya, ya ampun. Nah, kita saksikan miring kanan, miring kiri pula. Nah, tentu para pengendara ini sulit untuk refleks manuver, mengendalikan motornya. Nih, jangan ditiru ya, karena tindakan ini meskipun efektif dari sisi waktu dan hemat, namun sangat rentan menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan risiko kerugian yang tentu saja tidak sedikit. Nah, sahabat, dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur tinggi muatan untuk motor maksimal 90 cm dari jok motor. Nah, bila sahabat menemukan kendaraan seperti ini, lebih baik jaga jarak karena sangat membahayakan pengguna jalan lain loh. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP Energama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.